الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya setelah kita menyebutkan bahwasannya yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmaratan wujuban. Ya, yang kemarin setelah apa? Setelah hatta ya. Yang sebelumnya adalah lamul juhud. Ingat-ingat lamul juhud maka masbuqatan bimakana au lam yakun. Kemudian juga setelah hatta. Wa illa sudah kita lewati dulu atau akan beliau sebutkan nanti. Hatta itu memiliki dua makna. Hatta yang maknanya apa? Kai, atau hatta yang maknanya apa? Apa? Ghayah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Hatta li ta'lil juga ada nanti. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah syartu nasbil fi'il ba'da hatta. Syaratnya nasabnya fi'il setelah hatta. Wa li hatta allati yantasibul fi'lu ba'daha ma'nayan. Dan untuk hatta yang menasabkan fi'il setelahnya ada dua makna. Fataratan takunu bi makna kai, terkadang hatta maknanya adalah kai. Beri sebab ini ya. Wa dzalika idza kana ma qablaha 'illatan lima ba'daha. Ini yang benar lima. Yang benar lima ini. Ini kan lama, yang benar lima. Yang demikian itu maksudnya hatta maknanya kai apabila yang sebelumnya itu adalah sebab untuk yang setelahnya. Paham ya? Jadi yang sebelumnya sebab untuk setelahnya, berarti nanti maknanya kai. Nahmu aslim hatta tadkhulal jannata. Ya. Aslim hatta tadkhulal jannata. Masuklah Islam agar kamu masuk surga, bukan sampai, bukan ghayah di sini. Masuklah Islam sampai engkau apa? Masuk surga misalkan. Nah, tapi apa? Tapi maknanya sini adalah apa? Kai. Aslim kai tadkhulal jannah. Oh, tahu belum ini? Jadi tadkhula bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Bi makna kai. Paham? Berikutnya. Wa taratan takunu bi makna ila, ini ghayah. Terkadang kai, terkadang hatta maknanya ila, itu ghayah, puncak. Wa dzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Ini juga keliru. Yang demikian itu maknanya ila apabila yang setelahnya itu adalah puncak untuk yang sebelumnya. Paham ya? Nah, puncak untuk yang sebelumnya. Nah, kaqouli ta'ala lan nabraha 'alaihi 'akifin. Kita akan senantiasa terus-menerus mengelilingi mengibadahi ijl. Patung apa? Patung anak sapi itu hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kita. Paham ya? Sampai Musa kembali kepada kami. Nah, ini kan ghayah. Sampai kapan sih ngibadahi ijl tersebut? Sampai Musa kembali pada kami. Contoh yang lain, barakallahu fikum, sumtu atau barakallahu fikum sumtu hatta taghrib asy-syams. Maksudnya aku puasa sampai matahari terbenam, atau asumu hatta taghrib asy-syams. Aku puasa sampai apa? Sampai matahari terbenam. Ini ghayah. Ghayah puncaknya matahari terbenam, langsung buka itu. Maksudnya seperti itu. Wa qaulika, dan ucapanmu la asiranna hatta tatlu'a asy-syamsu. La asiranna hatta tatlu'a asy-syamsu. Sungguh aku akan jalan terus sampai matahari terbit. Jadi puncaknya, ujungnya kapan? Sampai matahari terbit. Hatta ini maknanya ila. Ila an tatlu'a asy-syams. Ila an tatlu'a asy-syams. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ya. Wa qad tasluhu lil ma'nayain, terkadang dua-duanya bisa. Dalam satu contoh tapi dua-duanya, maksudnya maknanya kait dan juga bisa dimaknakan ila. Wa qad tasluhu lil ma'nayain, terkadang diperbolehkan dua makna. Dua makna itu maksudnya apa? Maksudnya maknanya kait juga bisa, maknanya ila juga bisa, ma'an bersamaan. Ka qouli ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah orang-orang yang berbuat kedzaliman sampai mau kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini sampai atau agar bisa. Agar kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Sampai mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bisa juga atau agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Naam.
Yahtamilu an yakuna al-ma'na kaitafi'a. Memberikan kemungkinan, ada ihtimal kemungkinan maknanya itu kaitafi'a au ila antafi'a. Mahfum soalnya ya, dua-duanya bisa ini ya. Na'am. Wa nasbu fi hadhil mawadi' wa shibhiha, dan nasab pada tempat-tempat ini dan yang semisalnya bi an mutmaratan ba'da hatta hatsman. Ini hatsman itu wujuban. Jadi antum jangan bingung. Al-wajibat al-mutahattimat itu hampir mirip dengan ini ya, hatsman. Maknanya wujuban. Mahfum? La bi hatta nafsiha, bukan dengan hatta secara zatnya. Khilafan lil kufiyyin, berbeda pendapatnya dengan apa? Kufiyyin. Li'annaha qad 'amilat fil asma'il jar. Li'annaha qad 'amilat fil asma'i al jar. Karena dia hatta ini terkadang mengamalkan pada isim menjadi apa? Majrur. Paham belum? Maksudnya hatta ini terkadang bisa mengejarkan isim itu loh. Oleh karena itu sudah kita lewati hatta itu macam-macam. Hatta jarah juga ada, hatta nasibah juga ada, hatta ibtidaiyah juga ada, hatta barakallahu fikum tadi itu. Paham ya? Hatta jarah juga ada, hatta nasibah juga ada, hatta apa lagi? Ibtidaiyah juga ada, hatta atifah juga ada. Hatta atifah juga ada. Naam. Kita lihat. Kaqouli ta'ala hatta matla'il fajr, ini hatta jarah, ini huruf jar. Hatta hinin, huruf jar juga. Falau 'amilat fil af'al an-nasba. Kalau seandainya dia mengamalkan fi'il an-nasba, mengamalkan apa? Menasabkan dia. Lazima an yakuna lana 'amilun wahidun ya'malu taratan fil asma. Kalau seandainya hatta itu benar-benar mengamalkan pada fi'il, mengamalkan nasab dia sendiri, hatta itu mansubun di hatta gitu. Niscaya apa? Mengharuskan kita punya satu amil, terkadang mengamalkan pada isim, terkadang mengamalkan pada fi'il. Paham ya? Lazima an yakuna lana 'amilun wahidun ya'malu taratan fil asma wa taratan fil af'al. Wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyah. Artinya apa? Kalau seandainya benar-benar nasabnya dengan hatta, mansubun bi hatta gitu, niscaya kita punya apa? Punya satu amil, yang amilnya ini berfungsi dua. Bisa beramal pada fi'il, bisa beramal pada isim. Yang seperti ini kata beliau, tidak ada yang semisalnya dalam bahasa Arab. Paham ya? Karena seringnya amil itu terpisah itu loh. Ada amil yang masuk pada isim saja, seperti jar, ya enggak? Ada amil yang masuk pada fi'il saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti apa? Seperti an-nawasib atau yang semisalnya. Paham soalnya ya? Ayo na'am. Ini enggak ada contohnya atau enggak ada duanya dalam bahasa Arab. Berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Mahum soal itu ya? Ayo na'am. Maksudnya beliau ini kok merasa heran itu loh, kok satu amil kok beramal isim dan fi'il kok merasa heran, karena aslinya yang namanya amil-amil isim itu biasanya enggak beramal pada amil-amil fi'il itu loh. Huruf jar sekarang mengejarkan fi'il enggak bisa itu loh, seperti itu. Qala al-mu'allif asbabullah syurutu raf'il fi'il ba'da hatta. Syaratnya fi'il setelah hatta kok marfu itu bagaimana? Nah, kita lihat syaratnya. Wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu syurut. Adapun merafa'kan fi'il setelahnya, jadi enggak mansub, ada 3 syarat. Al-awwal pertama, kaunuhu musabbaban amma qablaha. Perhatikan baik-baik ini. Keadaan dia dijadikan sebab terhadap yang sebelumnya. Perhatikan baik-baik ini ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia menjadi sebab dia, sebab terhadap yang sebelumnya. Walihada imtana'a ar-raf'u fi nahwi. Perhatikan ini. Oleh karena ini dilarang merafa' pada contoh masirtu hatta adkhulal balada. Perhatikan ini. Masirtu hatta adkhulal balada. Kenapa di sini dilarang barakallahu fikum? Karena ma ini kan nafiyah gitu loh. Aku tidak berjalan sampai aku masuk ke negeri. Lalu enggak berjalan ya enggak bisa masuk. Orang masuk ke negeri itu karena apa? Berjalan. Nah, ini di sini dirofa' dilarang, rafa' dilarang, enggak boleh hatta adkhulu, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak berjalan itu bukan sebab masuknya negeri gitu loh. Orang masuk negeri sebabnya apa? Berjalan. Paham belum Mas Jadi? Oleh karena itu contoh ini masirtu ada ma-nya. Masirtu hatta adkhulal balada. Ini enggak boleh dibaca hatta adkhulu. Kenapa enggak boleh? Karena bukan sebab terhadap sebelumnya. Paham ya? Nah, paham belum ini? Kan artinya aku tidak berjalan sampai aku masuk negeri. Enggak bisa masuk lah. Karena dia enggak berjalan itu loh.
Li'anna intifa'as sayr la yakunu sababan liddukhul, ya enggak? Dikarenakan tidak adanya perjalanan, nah itu enggak bisa menjadi sebab untuk masuk itu loh. Paham belum ini maksudnya? Wa fi qaulika, dan pada ucapan sirtu hatta tatlu'a syams, ini. Aku berjalan sampai matahari terbit. Li'anna sayra la yakunu sababan litulu'iha. Ini juga enggak bisa. Karena apa? Karena berjalan itu bukan sebab terbitnya matahari. Antum berjalan atau enggak berjalan, matahari tetap apa? Terbit. Paham belum ini? Ini bacanya apa? Wajib nasab kalau di sini. Nah, masyaallah. Seperti itu. Terus bagaimana caranya biar bisa di-rafa'? Caranya dengan contoh yang lain. Kalau seperti ini enggak bisa. Karena ini antum harus menasabnya. Karena apa? Karena barakallahu fikum, yang setelahnya itu bukan sebab, Pak, yang sebelumnya itu loh. Enggak bisa dengan sebab di situ. Karena apa? Karena ada yang pertama manafiyah, yang kedua enggak ada keterkaitan dengan terbitnya matahari perjalanan itu. Asal yang kedua, an yakuna zamanul fi'lil halal istiqbal. Yang kedua, bolehnya rafa' itu kalau waktu fi'il tersebut adalah hal sekarang. Lal istiqbal, bukan akan datang. Paham belum ini? Waktunya sekarang, bukan akan datang. Alal aks. Nah, alal aks min syartin nasbi. Apa? Lawannya daripada syarat nasab. Kalau kemarin hatta itu kan menasabkan kalau syaratnya apa? Fi'ilnya mustaqbalnya enggak. Nah, ini lawannya gitu loh. Ima sekarang, bukan akan datang tapi sekarang. Illa anal hal taratan yakunu tahqiqan. Ini perlu perhatian baik-baik ini. Hanya saja yang namanya sekarang itu terkadang terjadi dengan tahqiqan secara hakiki. Sekarang ya sekarang ini gitu loh. Sekarang ya benar-benar sekarang ini gitu loh. Itu hakiki maksudnya. Wa taratan yakunu takdiran, terkadang sekarang itu maknanya takdiran, bukan sekarang ini. Ada orang cerita misalkan, nah barakallahu fikum, dulu aku pernah melakukan seperti ini. Nah, di waktu itu mungkin sekarang gitu loh. Paham ya? Jadi itu takdiran maksudnya. Kalau sekarang ya sekarang ketika ngomong ini sekarang. Kita lihat. Fal awal ka qaulika, yang pertama contohnya yang hakiki, sekarang yang hakiki, seperti ucapanmu sirtu hatta adkhuluha. Sirtu hatta adkhuluha. Aku berjalan sampai aku bisa masukin negeri tersebut. Paham ya? Nah, sekarang enggak ini berarti? Sirtu, berjalan sekarang gitu loh. Hatta adkhuluha, sampai aku masuk ke negeri tersebut. Nah, ini kapan maksudnya? Idza qulta dzalika wa anta fil halid dukhul. Jadi antum naik mobil, misalkan naik motor, antum ngomong, sirtu hatta adkhuluha. Aku berjalan sampai aku memasukinya, masuk negeri tersebut. Dalam keadaan antum ngomong itu ketika masuk itu loh. Berarti hakikinya ini. Hakiki. Paham belum Pak ini? Jadi ketika ngomong itu dia benar-benar ketika masuk itu loh. Hatta adkhuluha. Bukan adkhulaha, adkhuluha. Paham insyaallah? Nah. Wasani kal misalil madhkur. Yang kedua seperti contoh yang disebutkan, idza kana as-sayr wad dukhul qad madaya. Ini yang takdiran berarti kan takdiran ini. Yang kedua seperti contohnya sama, cuman idza kana as-sayr wad dukhul, apabila perjalanan dan masuknya itu qad madaya, telah berlalu. Antum sudah pernah ini loh, antum telah pernah masuk dan pernah cerita ini, tapi dulu gitu loh. Walakinnaka aratta hikayatul hal, tapi kamu hanya ingin mengkisahkan sekarang ini. Dulu antum pernah jalan-jalan sampai masuk ke negeri sebelah misalkan. Nah, ini antum kisahkan ke orang lain. Kisahkannya kapan? Sekarang. Nah, sekarang ini berarti takdiran enggak? Takdiran. Kalau yang pertama ini benar-benar ketika ngomong itu masuk gitu loh. Insyaallah paham soal ini ya? Ewa. Wa 'ala hadza jaa ar-raf'u fi qouli ta'ala, maka berdasarkan penjelasan ini datanglah bacaan rafa' pada firman Allah Ta'ala, hatta yaqula ar-rasulu. Hatta yaqula ar-rasulu. Ini ada yang baca apa? Hatta yaqulu ar-rasulu. Paham? Karena apa? Karena menghikayatkan itu hikayat tentang terdahulu. Dihikayatkan seakan-akan sekarang terjadinya gitu loh. Paham soalnya ya? Nah, li'anna zilzal, dikarenakan guncangan tersebut, nah wal qaul, dan ucapan tersebut qad madaya, telah berlalu, ya enggak? Ucapan tersebut dan guncangan tersebut telah berlalu enggak? Telah berlalu, cuman diungkapkan, dihikayatkan sekarang seakan-akan sekarang itu loh. Paham? Seperti itu. As-salis yang ketiga, an yakuna ma qablaha tamman. Hendaknya yang sebelumnya itu adalah tam. Tam itu maksudnya gimana? Fi'il itu kan ada dua, fi'il tam, fi'il naqis. Paham belum? Fi'il tam, fi'il yang apa? Naqis. Tam itu yang tidak butuh isim dan khabar, butuhnya fa'il saja.
Naqis itu yang masih butuh isim dan khobar seperti kana kemarin itu. Paham ya? Walihada imtana'a ar-raf'u fi nah. Oleh karena ini dilarang rafa' pada contohnya sayri hatta adkhulaha. Perjalananku sampai aku memasukinya. Paham ya? Ini dilarang hatta adkhuluha. Kenapa? Karena sayri sudah sempurna di situ. Nah, paham itu maksudnya ya? Kita lihat berikutnya. Di bawahnya sebutkan Syekh Abu Bilal, makna sempurna adalah mustaghniyan amma ba'da, enggak butuh lagi dengan yang setelahnya. Ai ma ba'daha fadlah. Setelahnya fadlah. Fadlah itu kalimat tambahan itu, enggak butuh. Yatimul kalam biduni, sempurna ucapan tanpa yang setelahnya. Paham belum? Itu namanya sempurna namanya. Paham maksudnya ya? Contoh yang lain, nah, kana sayri hatta adkhulaha. Kana ini bukan kana yang nakes ini ya, kana yang tam ini ya. Nah, perjalanan itu terjadi, nah, atau istilahnya aku berjalan sampai aku masukinya. Artikannya gitu aja. Karena sayri kembali ke aku gitu loh. Apa maksudnya ya? Enggak perlu mana khabarnya itu kana tam situ, kana tamam. In humilat kana 'ala nuqsan duna tamam. Ini kelihatannya beliau ya, kita lihat. Contoh yang pertama itu yang tam. Sayri hatta adkhulaha, ini tam. Wa fi nahwu dan contoh kana sayri hatta adkhulaha in humilat kana 'ala nuqsan duna tamam. Jika kana di sini dibawa kepada makna nuqsan bukan kana tamah. Kana sayri hatta adkhulaha. Naam. Nomor 5 bawah itu enggak sama. Nomor 6, amma idza humilat 'ala tamam aw utiya laha bi khabarin fala mahdhur. Kesimpulannya barakallahu fikum di situ, selama yang sebelumnya ada tam itu maksudnya sempurna tanpa ada yang setelahnya sudah sempurna pahami maknanya, maka itu dibaca apa? Maka dilarang rafa'. Nah, tapi kalau misalkan dia enggak sempurna, maka baru dia dikatakan apa? Tetap dibaca nasab. Ini karena enggak sempurna semua. Sayri hatta adkhulaha ini enggak sempurna ya, afan ya, enggak sempurna. Kemudian kana sayri hatta adkhulaha juga enggak sempurna. Apa maksudnya? Ini yang nuqsan. Kata beliau, in humilat kana 'ala nuqsan duna tamam. Kalau kana di sini dibawa pada makna nuqsan bukan kana yang tam. Apa maksudnya? Jadi ana ralat tadi yang pertama tadi. Jadi ini kapan dibaca barakallahu rafa'? Dibaca rafa' apabila barakallahu fikum yang sebelumnya itu tam. Oleh karena itu walihada imtana' raf'u, oleh karena itu dilarang rafa' pada contoh ini. Sayri hatta adkhulaha sama kana sayri hatta adkhulaha. Kenapa kok enggak dilarang dirafa? Karena nuqsan. Paham ya? Itu seperti itu. Subhanallah, bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.